Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Veronica, NIM 2011240077 dari kelas 2 CPGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sastra, puisi, prosa, dan drama. Pertama yaitu sastra. Sastra Indonesia adalah unsur bahasa yang terdapat di dalam bahasa Indonesia, dan secara garis besarnya sastra adalah bahasa yang indah atau tertata dengan baik dan penyajiannya pun menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Adapun pengertian sastra menurut para ahli, yang pertama menurut Ahmad Badrun, sastra adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa, simbol lainnya, garis sebagai alat, dan imajinatif. Adapun pengertian sastra menurut Tarin. Menurut Tarin, sastra adalah objek dari gejolak sang penulis dalam mengungkapkan perasaannya seperti perasaan sedih, frustasi, gembira, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu menurut Sumarno. Menurut Sumarno, sastra adalah pengalaman ekspresi pribadi manusia berupa pikiran, perasaan, ide, semangat, iman dalam bentuk gambar yang membangkitkan beton dengan alat bahasa. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra itu ada prosa, puisi, dan drama. Yang pertama itu adalah prosa. Prosa adalah karya seni sastra yang diuraikan menggunakan bahasa yang bebas dan cenderung tidak terikat oleh irama, diksi, rima, pedoman bunyi, pedoman kesusastraan lainnya. Terus yang kedua itu ada puisi. Puisi adalah karya seni sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan. Dan puisi ini bercirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Terus karya puisi ini secara tidak langsung dapat menimbulkan kecenderungan dari seseorang untuk mempertajam kesadarannya melalui bahasa yang memiliki irama dan makna khusus. Terus jenis sastra yang terakhir itu ada drama. Drama adalah karya seni sastra yang dilukiskan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang serta disajikan dalam bentuk dialog atau monolog. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang puisi, prosa, dan drama. Pertama yaitu puisi. Puisi adalah karya sastra yang berwujud tulisan yang di dalamnya mengandung irama, ritma, dan lirik di setiap baitnya. Adapun pengertian puisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut H.B. Jazin. Menurut H.B. Jazin, puisi adalah suatu pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung sebuah pikiran-pikiran dan suatu tanggapan-tanggapan. Terus yang kedua itu menurut Waluyo. Menurut Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra dengan gaya bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberikan irama dengan suara bunyi yang padu dan pemilihan sebuah kata-kata yang kias atau imajinatif. Adapun jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Dan yang termasuk ke dalam puisi lama itu ada syair, pantun, mantra, karmina, gurindam, seloka, dan talibun. Terus jenis puisi yang kedua itu ada puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas baik dari segi bait, suku kata maupun rima. Dan yang termasuk ke puisi baru berdasarkan isinya itu ada
ode, himne, terus romansa, epigram, satire, dan elegi. Dan jenis puisi jenis yang termasuk ke puisi berdasarkan bentuknya itu ada distikon, terzina, kuatren, queen, terus sextet, septima, oktav, dan soneta. Terus jenis puisi yang ketiga itu ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer ini adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional dari puisi itu sendiri. Dan puisi kontemporer ini jenis puisi yang menyesuaikan ke perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang gaya bahasa dan irama dan hal-hal yang umumnya ditemui di puisi lama dan puisi baru. Yang termasuk ke puisi kontemporer ini itu ada puisi mantra dan puisi konkret. Puisi mantra itu adalah puisi yang diambil dari sifat-sifat mantra, sedangkan puisi konkret itu adalah puisi yang lebih mementingkan ke bentuk grafis. Baiklah, materi selanjutnya adalah prosa. Prosa adalah karya seni sastra yang berwujud tulisan dan tidak terikat dengan berbagai aturan dalam menulis seperti irama, diksi, rima, dan lain sebagainya. Dan secara etimologis, prosa ini berasal dari bahasa Latin yaitu prosa yang artinya terus terang. Sehingga pengertian prosa adalah suatu karya sastra yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa itu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa yang belum atau tidak dipengaruhi oleh kebudayaan luar dan biasanya disajikan secara lisan. Terus yang termasuk ke dalam prosa lama ini ada hikayat. Hikayat itu cerita yang menceritakan tentang pangeran, putri raja, dan lain-lain. Terus yang termasuk ke prosa lama selain hikayat itu ada sejarah. Sejarah itu yang menceritakan sejarah yang sesuai fakta. Terus yang ketiga itu ada kisah. Kisah itu yang menceritakan pengalaman, petualangan orang di zaman dulu. Terus yang keempat itu ada dongeng. Dongeng itu adalah cerita yang berisi tentang khayalan-khayalan masyarakat. Terus yang kelima itu ada cerita Mika. Cerita Mika itu adalah cerita yang di dalamnya ada cerita lagi yang disampaikan oleh tokoh yang ada di dalamnya. Terus jenis prosa yang kedua itu adalah prosa baru. Prosa baru adalah prosa yang mengalami perubahan akibat adanya pengaruh kebudayaan barat, kebudayaan luar. Dan termasuk ke dalam prosa baru ini ada novel. Novel itu adalah jenis prosa baru yang menceritakan tentang sebuah tokoh yang di dalamnya secara panjang, cerita yang panjang. Terus ada cerpen. Cerpen itu adalah cerita yang pendek, sesuai namanya cerpen, cerita pendek. Terus yang ketiga itu ada roman. Roman itu adalah prosa baru yang di dalamnya menceritakan tentang sebuah tokoh dari awal sampai akhir, dari lahir sampai meninggal gitu. Terus yang keempat ada riwayat. Riwayat itu adalah cerita tentang kehidupan seseorang yang menginspirasi. Terus ada kritik. Kritik itu adalah tulisan yang berisi tentang ulasan mengenai hasil kerja orang lain. Terus selanjutnya ada resensi. Resensi itu adalah tulisan yang berisi tentang ulasan mengenai suatu karya seperti buku, majalah, dan lain-lainnya. Terus yang termasuk ke prosa baru yang terakhir itu ada esai. Esai itu adalah opini atau pandangan pribadi mengenai suatu topik utama yang ada di dalam cerita tersebut. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu drama. Drama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Sedangkan menurut
menurut seorang ahli yang bernama Seni Handayani, drama adalah komposisi dari dua cabang seni, yaitu sastra dan pertunjukan, yang nantinya akan membagi drama menjadi dua bentuk, yaitu drama teks tertulis dan drama yang dipentaskan. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis drama. Yang pertama, jenis drama menurut penyajian lakonnya. Yang pertama itu ada tragedi. Tragedi itu adalah cerita yang sedih. Yang kedua ada komedi. Komedi itu cerita-cerita yang lucu. Terus ada tragikomedi, gabungan dari tragedi dan komedi. Terus yang keempat itu ada melodrama. Melodrama itu adalah cerita yang dialognya diiringi dengan melodi atau musik. Terus ada opera. Opera itu adalah cerita yang dialognya dinyanyikan dan diiringi dengan musik. Terus ada parce. Parce itu mirip dengan dagelan tapi tidak sepenuhnya dagelan. Terus ada tableau. Tableau itu adalah cerita yang mengutamakan gerakan. Jadi di dalam drama itu pemainnya itu tidak mengucapkan dialog, tapi lebih mementingkan ke gerakan. Terus ada jenis drama berdasarkan sarana pementasannya. Yang pertama itu ada drama panggung. Drama yang dimainkan oleh aktornya di atas panggung. Terus ada drama radio. Drama radio itu drama yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, namun hanya bisa didengar. Kalian pernah mendengar radio kan? Terus yang ketiga itu ada drama televisi. Drama televisi itu sama halnya dengan drama panggung, tapi tidak dapat diraba secara langsung, seperti kita nonton TV. Terus yang keempat itu ada drama film. Drama film itu adalah drama yang menggunakan layar lebar dan dapat dipertontonkan di bioskop. Kalian pernah nonton bioskop kan? Terus ada drama wayang. Drama wayang itu adalah drama yang diiringi dengan sebuah pegelaran wayang. Dan yang terakhir itu ada drama boneka. Drama boneka itu adalah drama yang tokohnya digambarkan menggunakan sarana boneka. Terus ada pun jenis drama berdasarkan ada atau tidaknya naskah. Itu ada drama tradisional dan ada drama modern. Drama tradisional itu drama yang tidak ada naskah, sedangkan drama modern adalah tontonan drama yang menggunakan naskah. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.